Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel saya, Pobi Kevin. Mohon maaf kepada teman-teman semuanya, para subscriber. Sudah 1 bulan lebih saya nggak upload karena memang ada kesibukan yang lain. Dan kali ini saya akan bahas sebuah tema yang merupakan juga pertanyaan dari salah satu akun YouTube yang sudah komentar di video saya. Berikut pertanyaannya. Pada dasarnya kita akan bahas dulu ya, apa itu perbedaan antara user dengan buyer. Jadi dalam bisnis bimbingan belajar kita mengetahui bahwa target market kita ada dua jenisnya. Ada user, ada buyer. User adalah pengguna produk kita, sementara buyer adalah orang yang membayar untuk memakai produk kita. Produk kita tentu jasa pendidikan, jasa belajar tambahan, dan penggunanya tentu adalah para siswa. Dan yang akan bayar tentu bukan mereka, yang akan bayar adalah orang tuanya. Dua komponen utama ini menjadi faktor penting dalam menentukan closing atau tidaknya produk atau jasa yang Anda tawarkan. Lalu kapan kita promosi kepada buyer, kapan kita promosi kepada user? Promosi kepada buyer itu lebih tepat Anda lakukan ketika Anda menargetkan siswa SD. Kenapa? Karena kalau Anda presentasi di depan siswa SD, mereka tidak akan paham apa yang Anda jelaskan. Kalau mereka lihat angka-angka biayanya, mereka akan mendefinisikan bahwa bimbel Anda mahal sekali. Karena bagi mereka 100.000 sebulan sudah mahal, apalagi sampai jutaan per tahunnya itu sangat mahal sekali. Oleh karena itu, menurut saya, ketika Anda memfokuskan promosi kepada buyer, maka target market Anda otomatis pada saat itu adalah siswa SD. Karena memang pengaruh paling besar untuk les atau tidaknya anak-anak SD itu adalah kepada orang tuanya, keinginan orang tuanya, need and want dari orang tuanya, bukan need and want dari siswa itu sendiri. Kecuali kalau Anda menargetkan SMP dan SMA, mereka sudah punya need and want atas bimbel. Jadi mereka bisa menginfluence orang tua mereka untuk mendaftarkan diri mereka ke bimbel. Dan bahkan kasus kami yang kami alami, bahkan anak SMP dan SMA itu sendiri yang langsung bawa uang cashnya ke bimbel untuk mendaftar. So oleh karena itu ketika Anda promosi targetnya adalah siswa SD, maka saran kami adalah Anda fokus kepada buyer, kepada orang tuanya. Lalu bagaimana cara promosi kepada buyer ini? Kita akan bahas dalam video ini perlahan-lahan. Pertama, pada prinsipnya adalah kita promosi secara umumnya, yaitunya bagi brosur di sekolah. Tapi kalau untuk khusus SD, Anda nggak perlu presentasi, cukup hanya membagikan brosur lalu bilang pada anak-anak SD tersebut bahwa brosurnya jangan hilang, jangan dibuang, dan jangan dijadikan layang-layang mainan gitu ya. Jadi harus disimpan, dilipat baik-baik, masukkan dalam saku, nanti pas pulang kasih ke orang tua. Jadi keyword itu harus Anda sampaikan ketika Anda presentasi brosur di depan anak SD. Jadi nggak perlu Anda menjelaskan detail bimbel Anda apa, cukup hanya alamat, nama, terus kemudian apa fasilitas keunggulan pada umumnya yang menarik bagi anak SD, misalkan seperti ada wifi gitu ya, kemudian ada free konsultasi PR setiap hari dan sebagainya. Kemudian titip brosurnya, bilang bahwa brosur ini tidak boleh hilang. Jadi prinsip yang pertama adalah promosi pada umumnya, seperti presentasi di sekolah. Lalu kemudian misalkan Anda memasang spanduk di titik-titik keramaian para buyer berkumpul. Nah ini unik. Jadi yang kedua caranya adalah memasang spanduk di titik-titik keramaian para buyer berkumpul. Buyer ini kan orang tua. Orang tua ini kan rata-rata kalau di bimbel itu gendernya adalah ibu-ibu biasanya. Jadi yang menentukan anaknya les di bimbel atau tidak itu rata-rata adalah ibu-ibu. Jadi bagi Anda yang para pengusaha bimbel di seluruh Indonesia, bagi yang pengen tahu caranya adalah ya temui atau temukan titik-titik di mana para ibu-ibu ini banyak berkumpul. Biasanya tentu di toko-toko sembako gitu ya, toko-toko bahan makanan gitu ya. Jadi kalau Anda bersedia, coba ajak para owner toko tersebut kerjasama, ya pasang spanduk Anda gitu. Atau mungkin brosur Anda dititip di situ, nggak apa-apa. Mungkin aneh kelihatannya, tapi itu bisa memberikan pengaruh yang baik terhadap promosi bimbel Anda. Misalkan ibu-ibu lagi belanja cabai di pasar, lagi belanja kentang, bahan makanan, bahan masakan gitu ya. Terus kemudian tiba-tiba penjualnya nyodorin brosur, tentu ada sebuah keanehan gitu ya, tapi dengan keanehan itu menjadi sebuah interest atau daya tarik sehingga ada awareness. Jadi ada kesadaran tentang merek Anda. Dalam prinsip marketing tentu volume awareness itu sebanding dengan volume closing. Semakin besar volume awareness, maka volume closing atau action dari para
pembeli kita juga akan semakin besar juga gitu ya. So, jadi cari titik-titik di mana para buyer berkumpul, lalu promosi di sana, tapi tidak hanya secara lisan atau oral, Anda bisa juga secara tulisan. Kemudian teman-teman, yang berikutnya, yang ketiga adalah ketika Anda pengen promosi kepada buyer, cara yang efektif juga adalah dengan langsung menunggu buyer datang pagi-pagi mengantarkan anaknya ke sekolah. Biasanya kalau anak-anak SD 1 sampai 3, 1 sampai 4 dan bahkan 1 sampai 6 pun itu rata-rata masih diantar oleh orang tuanya. So, Anda bisa menunggu di pagi hari, kemudian di saat orang tua sudah mengantar anaknya, Anda datangi, temui, mohon izin Bu, Pak, ini kami ada informasi dari bimbel yang menarik, yang mudah-mudahan Bapak Ibu nanti tertarik untuk menyekolahkan anaknya di bimbel kita ini. Nah itu, jadi dengan cara seperti itu juga efektif. Kenapa? Karena dengan cara itu bisa terjalin komunikasi dua arah. Jadi antara Anda dengan orang tua langsung bisa tanya jawab. Cuma memang perbedaannya adalah efeknya tidak masif. Jadi kalau Anda punya orang 3 atau 4 orang yang hadir di satu sekolah, ya otomatis Anda maksimal dalam satu hari hanya bisa mencapai 8 atau 10 orang. Tapi kalau 8-10 orang tua itu mereka interest, mereka action ke bimbel Anda besok pagi atau sorenya, ya itu bisa jadi tingkat closingnya bagus kan. Dari 8 closing 2 sehari kan lumayan bagus. Kalau seandainya itu Anda terus continue kerjakan setiap hari, maka itu cukup signifikan dalam penambahan jumlah murid Anda. Jangan lakukan ini. Anda titip brosur di sela-sela wiper kaca mobilnya. Jangan, itu sangat mengganggu sekali, seperti Anda menaruh sampah di atas mobil mereka. Atau juga jangan diselipkan di jok motor mereka, itu seperti Anda menaruh sampah. Jadi memang Anda benar-benar kasih brosurnya, ajak komunikasi, ajak bicara, ajak diskusi. Kalau mereka sibuk ya jangan dipaksakan juga ya, biarkan saja. Karena dalam proses kita marketing, kita tidak boleh memaksa orang untuk yes pada hari itu. Mungkin dia tidak yes pada hari itu, tapi mungkin dia akan baca, kemudian dia akan yes pada hari yang lainnya. Kemudian berikutnya, kalau Anda ingin promosi kepada buyer, ya juga manfaatkan media-media sosial. Biasanya di beberapa tempat, mungkin bagi Anda yang tinggal di komplek perumahan, biasanya ada itu grup-grup WhatsApp dari orang-orang yang tinggal di perumahan tersebut. Maka ini Anda bisa manfaatkan sebagai salah satu promosi. Tapi ya mohon izin dulu, intensitasnya jangan terlalu sering. Kalau terlalu sering itu dianggap seperti spam ya. Jadi jangan terlalu sering. Dan kalau bisa Anda mendapatkan database nomor handphone para orang tua di setiap perumahan yang merupakan market segmen bimbel Anda, itu luar biasa bagus sekali. Caranya bagaimana? Ya caranya mungkin Anda bisa datangi counter-counter handphone atau pulsa di sekitaran perumahan tersebut. Kan pasti mereka masih ada yang ngisi pulsa di counter. Memang tidak semuanya, kadang-kadang kan juga orang tua ada yang ngisi pulsa lewat M-Banking, SMS Banking atau ATM, tapi juga ada mereka yang ngisi pulsa lewat counter handphone, dan itu bisa Anda lakukan. Anda save nomornya, kemudian Anda kirim SMS blast atau WhatsApp blast, itu bisa dilakukan. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, saya tidak salah, caranya adalah untuk promosi kepada buyer ini Anda langsung sales door to door. Tapi perhatikan, sales door to door ini jangan sampai mengganggu dari aktivitas mereka. Jangan datang pada siang hari, jangan datang pada pagi hari. Pagi hari itu mengganggu, kenapa? Karena ya aktivitas pagi kan banyak, ada mencuci, ada yang persiapan kerja, ada yang menyiapkan anaknya dan sebagainya. Kalau siang hari, kenapa jangan datang? Karena itu adalah jam rawan di mana biasanya di rumah itu ada yang istirahat siang, ada yang sedang memasak dan sebagainya. Maka saran terbaiknya adalah datanglah di sore hari. Sore hari adalah waktu yang sangat enjoy, santai dan relax, di mana mereka sudah pulang bekerja dan sebagainya. Kemudian prinsipnya adalah Anda datangi door to door, bukan semua rumah. Jadi hanya rumah yang menurut Anda punya anak-anak SD dan mereka itu belum les di tempat lain. Kalaupun sudah les di tempat lain tidak apa-apa, menjalin silaturahim. Yang pada intinya adalah Anda menawarkan ya kepada mereka itu bimbel Anda yang rumahnya Anda pilih. Jadi tidak semua rumah. Kalau semua rumah Anda masuki, itu Anda lebih hebat lagi daripada sales kompor gas gitu ya. Jadi saran saya, tidak semua rumah harus Anda masuki. Cukup Anda selektif rumah-rumah yang kira-kira market potensialnya bagus. Jadi
tingkat closingnya bagus. Misalkan Anda bisa nilai dari ya mungkin kesibukan orang tuanya. Kalau biasanya ayah dan ibunya bekerja, biasanya mereka lebih suka anaknya dititipkan di les atau belajar tambahan. Tapi kalau mereka biasanya ayah dan ibunya wira swasta yang bekerja di rumah, mungkin begitu ya, dan mereka bisa juga tertarik dan sebagainya. Jadi intinya adalah Anda listing rumah-rumah yang kemungkinan tingkat closingnya tinggi sesuai dengan 8 kriteria target market Anda. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video singkat ini bermanfaat. Saya Bobby Kevin. Bagi Anda yang punya pertanyaan berikutnya tentang bisnis bimbel Anda di seluruh Indonesia, saya akan coba kupas dan bahas dalam channel YouTube saya. Dan jangan lupa, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa like, share, dan komen pada video ini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.